Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha min tunfiquna wa lastum bi'akhidihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ba'idukum mughfiratum minhu fawadula wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengembalikannya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil PKM saya yang berjudul Analisis Usaha Otak-Otak Bandeng pada UKM Anugerah Mina Lestari, Kecamatan Lowaro, Kota Malang, Jawa Timur, yang disusun oleh Alif Satria Laksana di bawah bimbingan Profesor Dr. Mimit Premiastanto, MP. Pendahuluan. Agroindustri pengolahan ikan di Jawa Timur berjumlah sekitar 180 buah. 71% diantaranya saat ini didominasi oleh usaha kecil dan menengah dengan produktivitas yang masih sangat rendah. Ikan bandeng merupakan salah satu produk perikanan yang memiliki nilai nutrisi tinggi dan dibutuhkan oleh tubuh seperti protein dan asam amino esensial yang dominan, yaitu lisin. Pembuatan otak-otak bandeng meningkatkan nilai tambah produk. Dari beberapa macam olahan ikan bandeng, olahan otak-otak bandeng inilah yang bisa dibilang terfavorit. Tujuan untuk mengetahui dan mempelajari yang pertama aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek finansial, aspek hukum, aspek kelembagaan, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, serta faktor pendukung dan penghambat usaha otak-otak bandeng tersebut. Kegunaan, yaitu bagi lembaga akademis, perguruan tinggi dan mahasiswa, bagi masyarakat, bagi pemerintah, dan bagi pemilik usaha itu sendiri. Metode pelaksanaan yang pertama adalah partisipasi aktif, yaitu keikutsertaan secara aktif mulai dari persiapan bahan baku hingga tahap pemasaran. Lalu yang kedua ada observasi. Observasi ini terdiri dari 9 aspek tersebut, seperti aspek manajemen, teknis, kelembagaan, hukum, pemasaran, finansial, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, serta faktor penunjang dan penghambat UKM Anugerah Mina Lestari ini. Untuk dokumentasi itu sendiri, pada praktik kerja magang ini mencatat dan mempelajari berbagai informasi terkait UMKM Anugerah Mina Lestari. Dapat didapatkan dari arsip-arsip yang dimiliki oleh UKM tersebut. Untuk wawancara ini tidak terstruktur, lakukan tanya jawab dilakukan secara bebas dan tidak terstruktur. Jenis dan sumber data. Yang pertama data primer terkait penelitian pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuesioner, dan lain-lainnya. Untuk data sekunder itu seperti keadaan umum perikanan usaha otak-otak bandeng, sejarah berdirinya usaha otak-otak bandeng, letak geografisnya, serta dana lokasi usaha otak-otak bandeng tersebut. Untuk analisis datanya, untuk data kualitatif yaitu secara deskriptif, meliputi sejarah berdirinya usaha tersebut, aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, aspek kelembagaan, serta faktor yang menghambat dan mendukung. Untuk data kuantitatifnya itu
meliputi aspek finansial, yaitu seperti permodalan, total biaya, penerimaan, keuntungan, revenue cost ratio, dan break even point. Untuk tempat dan waktu, pelaksanaannya berada di UMKM Anugerah Minang Lestari, Jalan Gilimanuk 4, nomor 3, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Untuk waktunya sendiri dilaksanakan pada 15 September 2020 sampai 15 Oktober 2020. Untuk letak geografis dan topologinya memiliki luas 156.299 hektar. Kondisi topologinya di ketinggian antara 500 sampai 999 mdpl, kemiringan lereng di antara 15 derajat hingga 40 derajat. Untuk batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Untuk sebelah timur, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang. Untuk di sebelah selatan, Kecamatan Ajinan dan Kecamatan Pakishaji, Kabupaten Malang. Dan di sebelah baratnya, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sejarah berdirinya usaha. Di tahun 2008 itu adalah awal mula berdirinya. Lalu di tahun 2012 barulah menjadi usaha pengolahan ikan. Dan di tahun 2015 terdaftar legal secara administrasi. Dan di tahun berikutnya yaitu 2016 mulailah mengolah otak-otak bandeng tersebut. Untuk aspek teknisnya, di sini ada sarana yang digunakan dalam praktek kerja magang di UMKM Anugerah Minang Lestari. Yang pertama ada baskom plastik, ada gunting, ada pinset, ada sendok, ada pisau dan cutter, lalu ada blender, wajan, vakum, serta freezer. Untuk prasarananya sendiri meliputi terdapat bangunan UMKM, lalu ada listrik, lalu ada akses jalan yang cukup lebar menuju UMKM, ada air, serta ada handphone untuk komunikasi. Untuk prasarananya sendiri, kita terdapat bangunan yang dimiliki oleh UMKM Anugerah Minang Lestari, lalu ada listrik, lalu ada akses jalan menuju UMKM tersebut, lalu ada air, serta handphone untuk berkomunikasi. Bahan baku untuk pembuatan otak-otak bandeng ini sendiri meliputi ikan bandeng, lombok, bawang putih dan bawang merah, telur, daun salam, serai, bumbu racik, santan, gula jawa, tepung tapioka, serta garam dan penyedap. Untuk aspek manajemennya, yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang pertama itu ada bahan baku, proses produksi, pemasaran, yaitu yang terakhir ini harus memproduksi lebih besar dari BEP tersebut. Untuk organizing atau pengorganisasian, UMKM ini dilakukan sendiri oleh pemilik dan istri dari UMKM tersebut, tidak ada pegawai. Lalu actuating atau pergerakan, yaitu pada fungsi ini pekerja panggilan hanya dibutuhkan jika pesanan banyak, yaitu seperti mahasiswa-mahasiswa sering membantu UMKM ini apabila pesanan sedang banyak. Untuk controlling, pengawasan dilakukan pada saat proses produksi di UMKM ini. Lalu berikutnya ada proses produksi. Yang pertama, kita menyiapkan bahan baku pembuatan otak bandeng. Setelah semua bahan siap, kita mencuci ikan yang telah dihilangkan sisi-sisinya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh proses filleting, yaitu memisahkan duri dari daging ikan bandeng tersebut. Nah, di sebelahnya ini adalah hasil ikan yang telah kita fillet. Setelah melalui proses filleting, sekarang kita masuk ke proses skinning, yaitu memisahkan daging dari kulit bandeng ini sendiri. Nah, seperti contoh di sebelah kanan ini adalah ikan yang setelah di skinning. Setelah proses skinning, sekarang kita lanjut ke proses penumisan bumbu-bumbu. Setelah semua bumbu ditumis hingga harum, sekarang semua bumbu dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Sekarang masukkan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan tadi ke dalam wajan agar dimasak untuk mengurangi kadar air pada bumbu tersebut.
Lalu masukkan daging ikan bandeng yang telah kita scanning tadi ke dalam wajan yang berisi bumbu tersebut. Setelah itu kita aduk hingga merata dan kalis. Lalu sekarang kita berada di proses memasukkan kembali daging berbumbu ke dalam kulit ikan bandeng. Sebelumnya kita mempersiapkan kertas aluminium foil dan daun pisang. Lalu isi kulit ikan bandeng tersebut hingga penuh dan padat, tidak boleh berkurang. Karena agar dibungkus biar bagus dan rapi. Setelah itu kita lipat daun pisang sebelum menutup aluminium foil tersebut. Setelah daun pisang kita bungkus, kita berikan tambahan kertas aluminium foil untuk menempel lubang pada daun pisang tersebut. Lalu sekarang kita bungkus perlahan-lahan otak-otak bandeng ini. Jangan sampai sobek kertas aluminium foilnya ini, karena bisa terkena udara luar. Karena fungsi kertas aluminium foil ini sendiri untuk menjadikan otak-otak ini benar-benar jadi dan vakum ataupun padat sebelum nanti divakum, karena ini termasuk jenis frozen food otak-otak bandeng. Jadi harus perlahan-lahan kita untuk proses pengemasannya. Lalu proses ini jadi. Lalu yang terakhir kita berada di proses pemakingan. Hasil olahan otak-otak bandeng tersebut kita masukkan ke dalam kantong plastik kiloan yang nantinya akan divakum oleh mesin vakum ini, yang berfungsi untuk mengawetkan frozen otak-otak bandeng ini agar bisa bertahan lama. Mungkin proses pemakuman ini terjadi sekitar 15 detik atau 10 detik. Nah, nanti setelah proses pemakuman ini selesai, lalu frozen food ini yang berikutnya adalah aspek finansial. UMKM ini awalnya memiliki modal sebesar 11.725.000. Lalu ada biaya produksi. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap itu sendiri sebesar 9.054.000. Lalu ada biaya variabel sebesar 7.902.780. Total biayanya semuanya sebesar 16.957.755. Penerimaan ini sendiri sebesar 26 juta dihasilkan dari 25.000, yaitu harga satuannya dikali 1040 per produksi dalam 1 tahun. Untuk RC rasionya sebesar 1,53. Ini berarti UKM ini menguntungkan karena RC rasionya lebih dari 1. Untuk keuntungan sendiri, keuntungan sebelum zakatnya sebesar 9.042.245. Untuk pengeluaran zakat itu sendiri, UMKM ini sebesar Rp226.056. Lalu ada keuntungan setelah zakat sebesar 8.816.189. Untuk break even point-nya ada dua, yaitu break even point sales serta break even point unit. Untuk break even point salesnya sebesar Rp13.009.000. Untuk BEP unit sebesar 520,36. Lalu yang terakhir ada rentabilitasnya sebesar 52,7%, yang artinya memberikan kemampuan untuk menghasilkan laba yang efisien. Lalu ada aspek pemasaran. Bawaran pemasaran meliputi price ini sebesar 25.000 per piece. Lalu ada promotion
Promosinya dilakukan melalui sosial media, online shop, serta melalui komunitas. Untuk produk ini sendiri yaitu otak-otak bandeng. Lalu place berada di Jalan Gilimanuk 4 nomor 3 Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, daerah pemasarannya dilakukan di Malang baik di pasar tradisional ataupun modern. Lalu ada di tempat-tempat wisata, lalu toko oleh-oleh dan rumah produksi. Lalu kalau ada event, pasti UMKM ini turut ikut serta berjualan menggunakan stand atau stand-stand seperti itu. Lalu saluran pemasarannya dari UMKM Mina Lestari biasanya langsung ke konsumen. Kalau tidak, UMKM ini ke pedagang retail lalu baru ke konsumen. Aspek lingkungan. Limbah yang dihasilkan pengolahan otak-otak bandeng adalah limbah jeroan. Untuk mengatasi limbah jeroan itu, pemilik UMKM memiliki cara untuk mengatasinya dengan cara limbah jeroan tersebut dijadikan pakan ikan lele ataupun pakan bebek. Jadi limbah dari UMKM ini bisa dibilang zero waste, yaitu semua bagian dari ikan bandeng ini terpakai semua, tidak ada yang tersisa. Aspek ekonomi. Ekonomi masyarakat sekitar ikut meningkat karena mereka mempunyai mata pencaharian baru. Setelah semakin banyak tempat usaha di daerah tersebut, maka akan membuat semakin banyak orang yang berkunjung ke daerah tersebut dan akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Untuk aspek hukumnya, UMKM ini sudah memiliki SIUP serta sertifikat PIRT dan sertifikat halal. Aspek kelembagaan. UKM Anugerah Mina Lestari tergabung dalam komunitas Asosiasi Perikanan Kota Malang yang disingkat menjadi API. API membantu UKM Anugerah Mina Lestari dalam pengambilan bahan baku sehingga harga bahan baku tersebut lebih murah daripada yang ada di pasaran. Dan anggotanya ini saling membantu dalam hal pemasaran sehingga mempermudah menjualkan produk otak-otak bandeng dari Anugerah Mina Lestari ini. Berikut adalah faktor yang mendukung usaha UKM Anugerah Mina Lestari ini. Yang pertama adalah lokasi usaha yang berada di tengah kota, dan lokasi usaha ini dekat dengan pasar sehingga mempermudah dalam proses produksi dan pemasaran otak-otak bandeng. Lalu yang ketiga, bahan baku yang didapat juga mudah dikarenakan sudah ada pemasok dengan mitra pedagang di pasar. Yang keempat, prasarana produksi dalam kondisi baik sehingga mempermudah dalam kegiatan produksi. Lalu ditambah dengan banyaknya pelanggan tetap yang menjadi tenaga pengolahan sekaligus pemasaran. Hasil otak-otak bandeng tersebut dijual secara langsung pada konsumen yang datang ke tempat pengolahan atau bisa dititipkan ke toko-toko oleh-oleh ataupun pasar. Usaha ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Dinas Kelautan Perikanan Kota Malang. Lalu ada faktor yang menghambat usaha otak-otak bandeng ini. Yang pertama itu misalnya persediaan bahan baku ikan ditentukan oleh musim, sehingga pada musim tertentu persediaan itu bisa menipis. Lalu yang kedua ada ruang produksi yang terbatas. Yang ketiga, struktur organisasi yang masih sederhana. Yang keempat, kapasitas freezernya dianggap masih kecil sehingga perlu di-upgrade agar lebih bisa besar menampung muatannya. Nah, untuk solusi penghambat usaha ini bisa dicari, seperti misalnya mencari mitra untuk ketersediaan bahan baku ikan bandeng, ataupun renovasi ruang produksi agar lebih leluasa, lalu menambah pekerja tetap, dan menambah kapasitas freezer yang lebih besar agar bisa menampung muatan yang lebih banyak. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, aspek teknisnya meliputi persiapan sarana dan prasarana, proses produksi mulai dari pembelian bahan baku, filleting, pencucian, scanning, penumisan bahan dan bumbu, dan pemasukan daging kembali hingga pengemasan. Lalu ada aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses produksi hingga pemasaran. Lalu ada aspek pemasaran yang meliputi bawahan pemasaran, daerah pemasaran, calon pemasaran, dan lembaga pemasaran. Lalu di sini ada aspek finansial, yaitu modalnya sebesar 11.725.000.
Lalu ada biaya tetap sebesar Rp9.054.975. Lalu ada biaya variabel sebesar Rp7.902.780. Lalu ada biaya total sebesar Rp16.957.755. Penerimaannya sebesar Rp26 juta. RC rasionya sebesar 1,53, yang berarti dia lebih dari 1 dan berarti menguntungkan. Untuk EBZ yaitu sebesar Rp9.042.245 serta zakat sebesar Rp226.056 dan keuntungan setelah zakat sebesar Rp8.811.189. Untuk BP salesnya sebesar Rp13.009.000. Untuk BP unitnya sebesar 520,36. Untuk rentabilitasnya sebesar 52,7%, yang berarti memberikan kemampuan untuk menghasilkan laba. Aspek lingkungan pada UMKM Anugerah Mineral Lestari ini terbilang zero waste, karena semua bagian bandeng ini bisa dimanfaatkan dan tidak ada sisa. Lalu aspek sosial ekonominya yaitu meningkatkan giat usaha pada lingkungan sekitar dan dapat memberikan ilmunya kepada mahasiswa magang, pelatihan-pelatihan bagi masyarakat, memberikan seminar dan zakat yang dikeluarkan dari keuntungan usaha. Lalu ada aspek hukumnya. Aspek hukum dari UMKM ini sudah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP serta sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yaitu PIRT serta sertifikat halal dan NPWP bagi pemilik usaha. Untuk aspek kelembagaannya, UMKM ini bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yaitu Dinas Perikanan Kota Malang serta swalayan ikan di Kota Malang. Lalu ada faktor pendukung yang dimiliki UMKM ini, diantaranya lokasi sangat strategis, berada di tengah-tengah kota, lalu dekat dengan sumber bahan baku dan lokasi pemasaran, serta banyaknya pelanggan tetap yang terus membeli produk olahan kami dan didukung oleh dinas setempat. Untuk faktor-faktor penghambatnya yaitu persediaan bahan baku yang terhalang oleh musim, lalu ada menipisnya ruang produksi yang terbatas sehingga membuat waktu produksi yang lama, serta struktur organisasinya masih sederhana sehingga tidak ada pekerja tambahan dalam proses produksi. Lalu pemasarannya sendiri dilakukan oleh pemilik usaha ini sendiri beserta istrinya. Untuk kapasitas frozen ataupun freezernya dianggap masih skala kecil sehingga diperlukan upgrade agar bisa menambah muatan untuk disimpan di freezer tersebut. Ya, di sini ada saran. Yang pertama ada saran bagi pemerintah, yaitu disarankan untuk selalu mendukung penuh usaha ini serta pengawasan agar semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perlu diadakan pelatihan lebih bagi para pengusaha sekaligus pemasaran agar mampu meningkatkan keuntungan. Lalu yang kedua, saran untuk pemilik usaha, peningkatan struktur organisasi dengan menggunakan pekerja guna membantu proses produksi agar lebih berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, perlu adanya pembukuan teratur terutama pada hasil pengolahan otak-otak bandeng tersebut. Lalu yang terakhir, perlu disegerakan proses renovasi tempat produksi agar semua proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, saran untuk bagi mahasiswa diharapkan bisa memberikan informasi dan bahan untuk penelitian lebih lanjut mengenai usaha pengolahan otak-otak bandeng ini. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi hasil PKM saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.